Setiap kali Apple merilis iPhone baru, biasanya ada sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang bisa dijadikan alasan mengapa perangkat ini layak untuk dimiliki dibandingkan kompetitornya. Namun iPhone 16e justru sebaliknya. Bukan hanya membingungkan, tetapi juga menegaskan bahwa Apple mulai kehilangan arah dalam berinovasi. Sejak awal ekspektasi terhadap iPhone 16i cukup tinggi. Banyak yang berharap bahwa perangkat ini akan menjadi penerus iPhone 12 mini atau 13 mini, yang selama ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan iPhone kecil dengan performa tinggi. Namun, Apple justru memilih menggunakan ukuran reguler. Alasan utamanya kemungkinan besar adalah kapasitas baterai. Apple tampaknya takut bahwa jika mereka membuat iPhone 16e lebih kecil, daya tahan baterainya akan menjadi buruk seperti yang pernah terjadi pada iPhone 12 mini. Namun, ini bukan berarti tidak ada solusi. Jika Apple benar-benar ingin berinovasi, mereka bisa saja mengembangkan baterai dengan teknologi baru seperti silikon karbon battery yang saat ini sudah digunakan oleh beberapa pabrikan smartphone China. Teknologi ini memungkinkan baterai memiliki kapasitas lebih tinggi dalam ukuran yang lebih kecil, tanpa mengorbankan efisiensi daya. Dengan kata lain, Apple sebenarnya bisa saja membuat iPhone 16i dengan ukuran lebih kecil tanpa harus khawatir soal baterai. Tapi, seperti yang kita lihat dari tahun ke tahun, Apple semakin pelit dalam mengadopsi teknologi baru. Mereka memilih untuk tetap menggunakan teknologi baterai yang itu-itu saja, sementara kompetitor terus maju dengan inovasi yang lebih berani. Hal ini bukan hanya masalah strategi bisnis, tetapi juga mencerminkan bagaimana Apple sudah kehilangan posisi sebagai pemimpin inovasi di industri ini. Untuk iPhone 16e, harga $599 membuatnya kehilangan status sebagai iPhone murah. Ini bukan peningkatan harga biasa, ini lonjakan absurd. Kalau SE 2022 harganya mulai dari $429, kenapa tiba-tiba lompat ke $599? Bedanya $170 itu bisa buat makan nasi padang sebulan. Dan lebih gilanya lagi, kalau mau penyimpanan lebih besar, siap-siap merogoh $900. Sebuah iPhone budget yang harganya hampir 1 juta lebih mahal dari generasi sebelumnya. Oke, mari kita lihat desainnya. Apple ini kayak tukang gorengan yang males mikir resep. Bahan yang lama dipakai lagi, ganti bungkus, terus dijual dengan harga lebih mahal. Ini iPhone 14 yang diganti namanya. Bodinya sama, notch-nya sama, tombol-tombolnya sama. Yang beda, kamera belakangnya cuma satu, berdiri sendirian kayak anak baru di sekolah yang belum punya teman. Di tahun 2025, layarnya masih pakai 60 Hz. Ini sama kayak kita masih pakai TV tabung di era Netflix. Padahal, semua HP 2 jutaan sudah pakai layar 90 Hz atau 120 Hz, tapi Apple tetap setia dengan teknologi zaman dinosaurus. Lalu ada MagSafe, fitur yang Apple bangga-banggakan selama bertahun-tahun. Tapi di iPhone 16e, dihilangkan. Wireless charging ada, tapi lambatnya minta ampun. 30 menit charging, baterai tetap di situ-situ aja. Ini bukan fast charging, ini meditasi charging. Chip A18 yang dipakai juga terdengar keren, sampai kita lihat catatan tambahan kalau ternyata GPU-nya dipangkas 1 inti. Dan ini dia yang paling mengecewakan. Kamera 48 megapiksel yang menipu. Kita kira bakal dapat kualitas setara iPhone 16 atau Pro, tapi ternyata sensornya lebih kecil, stabilisasinya lebih jelek. Hasilnya, foto siang masih oke, tapi begitu masuk ke malam hari, noise di mana-mana. Ini bukan kamera flagship, ini kamera yang sudah pasrah dengan nasibnya. Karena cuma punya satu kamera, banyak fitur lenyap. Mau ultra wide, nggak ada. Mau mode makro, lupakan. Mau cinematic mode, jangan ngarep. Intinya, kalau Anda suka fotografi, iPhone 16e adalah pilihan terbaik untuk tidak dibeli. Dan jangan lupa, Apple juga membuang ultra wideband UWB. Artinya, kalau AirTag Anda hilang, ya sudah, selamat mencari dengan insting dan doa. Precision finding itu cuma buat mereka yang rela bayar lebih buat seri yang lebih mahal. Ada satu hal baru yang Apple pamerkan, yaitu modem C, satu buatan mereka sendiri. Ini pertama kalinya Apple bikin modem sendiri, dan kita semua tahu produk generasi pertama itu rawan masalah. Mau jadi kelinci percobaan? Silakan. Mau ponsel yang jaringannya stabil? Cari yang lain. Baterainya sih cukup bagus, tapi wireless chargingnya payah. Dan yang lebih ngeselin, iPhone 6e nggak punya Wi-Fi 6E atau 5G mWave. Jadi, kalau Anda berharap menikmati kecepatan internet masa depan, selamat Anda baru saja membeli iPhone yang tertinggal di masa lalu.
Lebih ironis lagi, Apple bahkan gagal memberikan identitas yang jelas untuk iPhone 16e. Jika mereka tetap menggunakan nama SE seperti seri sebelumnya, setidaknya masih ada alasan logis di balik keputusan ini. Tetapi dengan nama 16e, Apple seolah-olah ingin menciptakan kategori baru tanpa makna yang jelas. Apa arti E di sini? Ekonomi. Tidak masuk akal karena harganya jelas tidak ekonomis. Efisiensi? Rasanya tidak, karena justru banyak fitur yang dipangkas. Mungkin ini justru berarti error, karena Apple sendiri tampaknya tidak yakin dengan perangkat yang mereka ciptakan. Pada akhirnya, iPhone 16e terasa seperti produk yang dibuat tanpa visi yang jelas. Jika dibandingkan dengan iPhone SE 3 yang sebelumnya berada di kisaran harga lebih rendah, peningkatan yang diberikan tidak cukup signifikan untuk membenarkan kenaikan harga. Jika dibandingkan dengan iPhone 16 reguler, fitur yang dikorbankan terasa terlalu banyak. Bahkan jika dibandingkan dengan iPhone 15 atau bahkan iPhone 14 yang masih banyak beredar di pasaran, iPhone 16e justru tampak sebagai pilihan yang kurang menarik. Banyak orang mungkin akan tetap membelinya hanya karena ini adalah produk Apple, dan bagi sebagian orang, memiliki iPhone sudah cukup menjadi alasan tersendiri. Tetapi bagi mereka yang mencari smartphone dengan nilai yang sepadan dengan harganya, iPhone 16i mungkin bukanlah pilihan yang paling rasional. Bukan karena perangkat ini benar-benar buruk, tetapi lebih karena di harga yang sama atau bahkan lebih rendah, ada banyak pilihan lain yang menawarkan lebih banyak fitur, lebih banyak teknologi, dan pengalaman penggunaan yang lebih baik secara keseluruhan. Jadi, apakah iPhone 16e adalah produk yang gagal? Jika ukurannya adalah seberapa baik Apple memahami pasar dan kebutuhan konsumennya, maka jawabannya cenderung mengarah ke ya. Tetapi jika ukurannya adalah seberapa banyak orang yang masih akan membelinya meskipun dengan segala kekurangannya, mungkin Apple tetap akan tersenyum di akhir hari. Bagaimanapun, Apple selalu memiliki cara untuk menjual apapun, bahkan ketika produknya sendiri tidak terlalu masuk akal. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar adalah, iPhone 16e ini sebenarnya buat siapa? Apakah ini cuma buat jebakan marketing? Apple ini pintar. Mereka tahu kalau mereka bikin iPhone murah yang benar-benar bagus, orang bakal beli itu dan nggak tertarik sama model lebih mahal. Jadi solusinya, bikin iPhone murah yang sengaja jelek biar kita frustasi dan akhirnya beli yang lebih mahal. Jadi kalau Anda masih pakai iPhone 11 atau 12 dan mau upgrade, jangan beli ini. Dengan harga yang sama, iPhone 15 atau 15 Pro bekas jauh lebih masuk akal.